Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Purwandani Saleha dengan NIM 201109123200029. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, saya akan menjelaskan visi Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola dengan universitas yang baik atau good governance. Mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau yang biasa disebut dengan wasaka, yaitu tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam maupun dan di luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau yang biasa disebut dengan wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam maupun dan di luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang visi. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadikan fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah, Fakultas Kedokteran. Misi Fakultas Kedokteran yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup kesehatan masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu tujuan dari Fakultas Kedokteran. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua yaitu menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan.
Yang ketiga yaitu terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi dan misi dari fakultas. Selanjutnya yang ketiga yaitu visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang visi. Visi program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadikan program studi kesehatan masyarakat sebagai fakultas kedokteran yang akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya, tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Pertama, tujuan umumnya yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi kreatif dan inovatif, baik secara teoretik, konseptual, maupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup kesehatan masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, maupun pemerintah. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu sebagai lembaga pendidik akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkap kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang mencakup yang pertama yaitu menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya
pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu atau alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadian sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik tahapan-tahapan sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditujukan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, 8 kompetensi dari sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analitik atau assessment skills seperti mendefinisikan masalah secara tepat, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, menerapkan proses pengumpulan dan data aplikasi dengan teknologi informasi. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills, mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan, dan memformulasikan dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan fiskal, administrasi, sosial, dan politik, menggunakan teknik baru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu berkomunikasi secara efektif atau communication skill, seperti melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, ataupun metode lainnya, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesmas yang spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai. Yang keempat yaitu memahami budaya setempat atau kultur kompetensi skill, menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budayanya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam, misalnya beragam sikapnya. Yang kelima yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, seperti menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan masyarakat,
merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health skill, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, seperti mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, dan mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills berupa membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap pelayanan, pentingnya kesehatan masyarakat untuk menyusun rencana strategis. Karakter yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan miracle. M itu sendiri adalah manager, I adalah inovator, R adalah role model atau research, A adalah apprentice, C adalah komunitarian, L adalah leader, yang dan terakhir adalah E yaitu beberapa penjelasan tentang mengenai karakter yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Dari yang pertama yaitu manajer. Manajer adalah mengelola sebuah program yang harus dicapai dengan 6M yaitu money, man, materials, machine, method, dan market. Merupakan seni mempengaruhi tanpa terbawa arus. Yang kedua yaitu inovator. Ilmu kesehatan masyarakat dipelajari dengan bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat, yaitu dengan cara yang pertama, menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu penetapan kriteria. Yang ketiga yaitu role model atau research. Karena jika kita menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat, sebuah penelitian dalam kesehatan masyarakat merupakan salah satu komponen yang penting. Selain itu, kita juga ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Di dalam penelitian tersebut, dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang keempat yaitu apprentice, mampu belajar dengan tim sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kelima yaitu komunitarian. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, maka kita seharusnya mencari tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keenam yaitu leader. Mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok agar masyarakat tahu dan mampu bagaimana agar tetap sehat tanpa harus tertular dengan penyakit. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, edukator. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui promotif dan preventif. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.